ketemu lagi di channel saya Risman Share. Tema hari ini berbagi pengalaman santai sambil ngopi nih. Kita sambil ngopi, oke? Ngopi dulu sama ada tamu nih. Siapa? Aduh, Saya sama siapa? Andi. Oh, Kang Andi. Maaf suaranya malum, ini pinggir jalan. Kebetulan ini di sebuah toko ya. Iya, lebih kepada saya sih bilangnya Apa? lapak. Oh, lapak. Biar lebih sederhana. Iya, gitu iya. kan. Iya, gitu. Oke, siap Kang. Itu ngomong-ngomong, Akang saya bilangnya apa? Kang Wandi atau apa? Kang Andi, Kang Andi Iya, aja. iya. Bebas, Oke, bebas, siap. Kang Andi, bebas, bebaskan. Oke. Siap. Di video kali ini saya bersama beliau Kang Andi nih, seorang apa ya bisa disebut yang suka hiking atau Apa apa? juga anak baru kemarin kan. Itu kalau bilangnya apa itu kalau anak baru kemarin? Jadi ya saya lebih kepada lingkungan ya Kang, dorongan lingkungan gitu. Jadi saya lingkungan saya bergerak di lingkungan penggiat. Jadi penggiat. lebih kepada penggiat alam gitu. Penggiat alam. Iya. Oh gitu. Jadi untuk penggiat alam itu sendiri sih apa itu suka ada apa ya progres atau suka Programnya iya gitu. programnya gitu kan? Lebih kepada sosial ya, sosial budaya dan selebihnya sih saya pribadi gitu kan, hobi kan. Gitu. Jadi istilahnya lebih kalau misalkan hobi ya itu karena dorong kayak tadi saya bilang gitu kan ya, faktor lingkungan, dorongan gitu kan ya. Saya bergerak di lingkungan seperti itu ya karena memang saya hobi dari mulai jalan-jalan gitu kan ya, yang penting jalan-jalannya kalau ada uang juga gitu. Oke, mantap. Ya lebih kepada naik gunung dan kegiatan lainnya sih, cuma kata istilah penggiat itu berarti kan nggak semestinya kita seputar naik gunung aja gitu Oh, Kang ya. gitu. Jadi saya pribadi sih ya ada dorongan buat sosialnya gitu kan, Oh, kayak gitu. bakti sosial ya, istilahnya saling membantu gitu kan. Oke. Siap. Mantap banget. Oke. Ini vlog kali ini kata teman saya, kalau kita apalagi sekarang lagi pandemi gitu kan, susah kita keluar kota atau keluar rumah juga gitu kan. Bikinlah, cari ide yang manfaat buat bikin konten apa aja gitu kan. Yang penting hal positif Yang penting aja. hal positif bisa bermanfaat buat orang banyak gitu. Siap, bagus, bener. Siap, ya gitu aja. Intinya sih di video kali ini. Ini tema seperti biasa saya tadi udah sebutin, berbagi pengalaman sambil ngopi ya. Kita sampai oke siap. Ngopi teman-teman. Di samping oh ya. Siap. Oke, kita lanjutkan. Ini ada kesan dan pesan nggak? Pengalaman gitu kan, berbagi pengalaman pas waktu hiking. Apakah pas waktu hiking kita dulu lagi patah hati wah, gitu kan, kita aduh ada amarah nih, lagi patah hati misalnya, lagi sedih gimana gitu kan, cobalah tanya. Atau saya lagi di hiking di pas di puncaknya ada mistis gitu kan, apa nih itu paling berbagi pengalaman itu. Atau kita lagi PDKT gitu pas manjat bersama siapa teman-teman atau siapa kerabat gitu kan. Kita Ya. ini aja. Awal mula sih saya mulai bergerak di dunia ini tuh tahun 2015 kan. Dari situ saya emang berawal dari rasa penasaran gitu, kenapa sih orang-orang naik gunung gitu kan. Pertama tetangga saya, teman saya, kawan saya itu naik gunung dan dia nggak ngajak sama sekali gitu. Kalau tahunya dia itu ada informasi dia habis turun dari Gunung Gede. Oh gitu. Saya sendiri, saya mau dong gitu kan ya. Jadi saya ada dorongan gitu, keinginan ingin nyoba gitu kan. Waktu itu saya masih duduk kelas 3 SMP dan ya udahlah, saya ingin coba gitu kan, istilahnya ala kadarnya gitu kan. Oke. Dari mulai segi peralatan, manajemen pendakian belum saya pahami gitu kan ya. Itu pas masih SMP atau? Iya, kelas 3 mau beranjak ke SMK kalau nggak salah, seingat saya gitu. Iya. Nah di situ saya merencanakan sama teman-teman saya
dan akhirnya saya cuma berenam yang berangkat, Iya. yaitu lingkungan kampung juga rumah gitu Iya, kan. Saya situ mulai pendakian itu sekitar jam berapa ya? Kalau nggak salah itu jam 2 malam Iya. kan. Itu pas pertama Iya, Pertama- pertama kali itu saya pertama mendaki. kali ngedaki Jam 12 malam berangkat itu start dari Gunung Putri. Gunung Putri, pas pendakian pertama Gunung Putri. Iya. Jadi kan Gunung Gede itu terbagi tiga tiga jalur gitu kan secara administratif. Ada di jalur Salabintana itu Sukabumi, Iya. terus di Cianjur sendiri ada dua jalur. Yang pertama itu Cibodas, jalur Cibodas, yang kedua itu Gunung Putri. Nah, dari tiga jalur itu saya memutuskan untuk ngambil satu jalur itu yang tadi Gunung Putri. Ya di situ saya mulai pendakian ke jam 2 malam. Nah, ya estimasi sih sekitar 5 jam gitu ya, normalnya 5 jam 6 jam sampai pos terakhir area camp itu. Oke. Yang dinamakannya itu alun-alun Surya Kencana kan. Ya dari segi perjalanan sih rasa takut pasti ada kan. Ada. Oh, iya. Pertama kali naik gunung, peralatan seadanya gitu kan, belum memahami itu apa manajemen perjalanan. 6 orang itu? Iya, 6 orang. Cuma sih emang ada Yang yang udah dituakan oh, gitu udah senior gitu di sini misalnya. Ya, yang udah beberapa kali dia naik ke sana. Jadi di situ saya bisa Senang orang. pas 6 orang itu ya, pas menuju pos 1 di situ keadaan malam jam 2-an. Ya kurang lebihnya sih rasa takut itu Ada. apa ya, menggebu lagi, bukan Iya. ada lagi gitu kan, rasanya ingin pulang lagi gitu kan. Tapi istilahnya dulu itu gengsi gitu kan, yang lain bisa saya sendiri masa enggak gitu kan. Padahal saya pribadi itu takut sebenarnya, pengen pulang lagi gitu kan ya. Pertama kali naik gunung dalam keadaan seperti itu gitu kan ya. Ya itulah gitu kan, oh gini ternyata gitu kan. Emang beresiko juga sih sebetulnya kan, dalam apa ya, dalam pendakian juga tidak dianjurkan buat pendakian di malam hari gitu. Oh, gitu. Iya. Harusnya siang menuju malam gitu. Iya. Kenapa katanya sih, menurut apa ya, pendapat orang lain bahwasanya kalau misalkan kita pendakian di malam hari itu oksigen itu berebutan. Ini kan jadi si tumbuhan itu kan dia menarik oksigennya itu kan di malam hari ini. Istilahnya manusia itu waktunya beristirahat gitu. Bagus banget buat pelajaran bagi Nah, saya. dari situ Apalagi- saya bisa mempelajari bahwasanya ya pendakian malam itu resikonya sangat tinggi, ya sangat tidak dianjurkan juga gitu. sebagai masukan ini buat sebagai seperti saya gitu kan, seorang pemula gitu kan. Enggak juga sih, Oke, ya saling betul. belajar kita kan. Iya. Saya juga dari berawalnya kan Iya. ya seperti tadi juga kan, Iya, yang gitu. nggak tahu Ini apa-apa dia nih gitu. temanya, berbagi pengalaman Oke, santai oke. sambil ngopi. Siap, Itu siap. dia. Oke, kita lanjutin lagi. Ini ceritanya pas pertama Kang Nandi Kang Nandi pas pertama kali melakukan pendakian. nih 6 orang. Iya, Iya betul, betul. 6 orang kan? Mm-mm. 6 orang. Sesudahnya itu kan gimana? Gimana ya? Sesudah apanya nih? Ini sesudah pas itu perjalanan, pas apa rasa takut menggebu-gebu gitu kan, akhirnya dilanjutkan atau kembali Ya lagi? dilanjutkan. Di situ saya melanjutkan perjalanan sekitar jam 3 itu saya baru nyampe pos 2. Tadi berangkatnya dari jam 2 malam. Iya, jam 2 malam. Jam 3 sore, jam 3 malam itu saya baru nyampe pos 3. Mau istilahnya sih awalnya kan pos 2 nih, Iya. jalan lagi nggak istirahat, nyampe pos 2 itu sekitar jam 3 lebihan. Iya. Di situ saya istirahat dulu, ngopi dulu, ngangetin badan Iya, dulu iya. gitu kan ya. Saya istilahnya kita stamina itu harus dijaga gitu kan. Benar, betul banget. Di situ saya kurang lebih istirahat setengah jam. Habis ngopi saya lanjut lagi jalan. Saya ingat-ingat itu istirahat itu waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh saya istirahat dulu sejenak di situ. Ya sambil sholat dulu.
sarapan dulu. Waktu itu saya logistik itu membawa banyak mie instan. Iya. Nah, mie instan itu kan sebenarnya nggak dianjurkan nih. Oh, gitu. Iya, karena kan dia emang karbohidratnya yang sangat tinggi gitu kan. Istilahnya hanya bisa membuat kenyang sesaat gitu kan. Nggak bagus juga buat pencernaan kita gitu. Jadi sebetulnya sih ya jangan, istilahnya nggak dianjurkan. Cuma ya kalau misalkan, tapi sih zaman sekarang gitu kan instan itu pasti aja ada di Ada, pendakian gitu, iya. ya, karena Selalu ya, bawa. gitu, nggak pernah dilupakan gitu. Iya, iya, selalu bawa. Nah dari situ saya lanjut lagi nih ya ke perjalanan nih. Oke. Saya mulai setelah sholat subuh itu sekitar jam 5-an saya mulai lagi pendakian dari pos 4 itu nyampe pos terakhir itu pos 5 itu alun-alun Surya Kencana itu saya nyampe sekitar jam 7 pagi. 7 pagi baru nyampe. Karena emang faktor malam gitu kan ya, lelah gitu kan, ngantuk Iya. gitu kan ya, jadi di jalur itu ada beberapa kali istirahat buat sejenak tidur atau gimana gitu ya. Nyampe saya itu alun-alun Surya Kencana Barat itu jam 7 siang tuh, jam 7 pagi. Ya di situ saya kaget gitu ya dengan kemegahannya alun-alun Surya Kencana itu. Ya jauh dari bayangan sih yang dulu, yang sebelumnya saya melihat hanya dari foto, sosmed gitu kan, sosial media. Nah dari situ ini gitu. Apa itu yang pertama kesannya pas saya pertama saya akhirnya nyampe juga ke titik apa yang kita inginkan gitu di atasnya gitu. Pas kita lihat apa itu kesannya yang pertama itu yang ada. Emang sih kalau kita alhamdulillah pasti itu menyebutkan kayak gitu kan ya. Tapi ini benarnya pas ada di dalam hati gitu, pas nyampe di puncaknya itu tuh Gak nyangka aja banget. Hampir saya itu waktu itu saya lari-lari kan. Puter-puter di sana. Enggak juga sih, cuma enggak. lari-larinya itu begitu nemu saya langsung lari kan. Ya malu juga gitu kan, orang lain banyak yang liatin nih anak kenapa gitu kan ya lari-lari. Banyak juga di situ. Ada beberapa rombongan pendaki yang sengaja istirahat dulu di situ gitu kan. Ketambah kan udah ada warung kan di situ. Iya. Penduduk sekitar gitu kan yang sengaja buka lapak di atas gitu. Biasanya nggak nyangka juga gitu. Ini yang Surya Kencana akhirnya gitu kan ya. Nyampe juga gitu. Dengan perjuangannya. Nah, iya. Apalagi pas waktu SMP gitu iya, kan. dengan celana jeansnya. Padahal kan sangat tidak dianjurkan celana jeans itu kan. Ya sebetulnya perjalanan saya pertama kali saya mendaki itu dengan peralatan ala kadarnya yang sangat jauh dari kata standarnya gitu ya. Banyak pembelajaran buat saya pribadi gitu kan. Ya dari situ saya mulai istilahnya mendalami gitu kan. Saya lebih mendalaminya kayak ya udahlah saya harus cari organisasi nih yang bisa belajar saya di dalamnya gitu kan. Dari situ saya nemu gitu kan teman-teman sini, lingkungan. Ya alhamdulillah sambil sharing-sharingnya waktu gitu iya, kan jalan. Banyak hal positifnya lah buat saya pribadi gitu. Mantap, itu dia. Inilah kalau berbagi pengalaman gitu kan, sambil santai kita sambil ngopi di sini. Terima kasih Kang sudah berbagi pengalamannya. Jadi dalam pembelajaran itu juga ada pembelajaran buat saya pribadi itu. Jadi istilahnya mendaki itu nggak asal mendaki gitu kan. Siap. Jadi emang harus ada ilmu-ilmu yang dipahami dulu, yang minimal teknik dasar pendakiannya gitu kan. Dari mulai manajemen pendakiannya, manajemen peralatan, nah biar lebih termanage aja gitu perjalanan kita. Ya, istilahnya lebih aman, nyaman gitu kan. Intinya kan kita tujuan akhir mendaki itu kan pulang dengan selamat kan. Iya. Betul gak? Betul. Iya gitu kan. Ya kalau misalkan dari awalnya emang tujuan mendaki itu karena banyak kan sekarang itu kan pendaki-pendakinya hanya buat
memenuhi pet Instagramnya aja Oh, gitu kan ya. gitu. Ada juga Ada juga sebagian gitu gitu kan ya. Saya pribadi nggak sih ya, awalnya sih saya emang hobi saya gitu kan ya, foto-foto gimana gitu. Cuma ya saya itu dia, karena saya masuk ke lingkungan banyak pembelajaran, banyak ilmu seputar lingkungan itu gitu kan ya, saya bisa sedikit-sedikit memperbaiki gitu kan, kayak ya itu apa sih, manajemen perjalanan itu, manajemen peralatan itu gitu. Ya intinya kan kita itu kan pengen pulang dengan selamat aja gitu Iya, kan. itu intinya sih. Nah, Oke, ini Kang, sekali lagi nih Oke. kesan dan pesannya nih buat teman-teman yang seperti saya gitu kan, seorang pemula juga masih tahap belajar nih. Apa nih yang harus nih orang-orang yang mau hiking ke, iya, ngedaki gitu kan? Apa sih yang peralatan yang perlu kita persiapkan atau kita manage dulu gitu kan? Apa nih kesan-kesannya nih buat teman-teman gitu kan? pertama pesan ya, kalau pesan itu sih yang pertama itu niat kan. Oh, oke. Ya jangan sampailah karena paksaan gitu kan Oke, ya. iya. Karena kita menjalankan karena paksaan itu kan nggak bakal ada kata ikhlas gitu kan ya. Jadi kita ngejalannya karena keterpaksaan gitu. Karena kemauan kita sendiri, Ya. dari diri kita sendiri Nah, pribadi gitu ya. kan. Oke. Setelah itu kita susun manajemen perjalanannya. Pertama gunung mana dulu yang mau didakinya gitu kan ya. Istilahnya kan gunung itu berbeda-beda trek, berbeda-beda ya itulah apa ya namanya itu, mencakup tipikalnya itu gunung itu sih ada apa sih gitu kan ya, dari mulai jalur kita kan nggak tahu nih, apalagi sebelumnya kita ada yang belum pernah ke situ gitu. Yaitu manajemen perjalanan itu kita cari dulu gunung mana yang mau dikunjunginya gitu kan. Terus persiapkan peralatannya gitu kan. Apa aja sih sekiranya yang kita perlukan selagi kita melaksanakan perjalanan itu gitu. Ya dari itu siapa namanya, manajemen peralatan itu kan ada dibagi dua kelompok lagi Kang. Istilahnya peralatan pribadi sama peralatan kelompok nih gitu kan. Ya usahakan peralatan pribadi itu terpenuhi dulu aja, tercukupi gitu kan. Ya yang sekira itu ya aman buat kita gitu kan. Ya selanjutnya ada peralatan kelompok itu kan ya seperti tenda gitu kan. Iya, Nggak mungkin lah dipakainya sendiri-sendiri gitu Iya, kan. iya. Kalau tenda gitu kan, kompor buat masak gitu kan. Ya seperti itu sih. Jadi istilahnya lebih baik kita menggali informasi seputar gunung yang mau kita kunjungi gitu kan. Istilahnya kita kan sekarang sudah menerapkan, udah ada lah secara administratif kan, udah ada tiket masuknya gitu kan, yang dinamakan kalau kata istilah sekarang itu SIMAKSI kan, surat izin memasuki kawasan gitu. Sekarang Ketambah lagi kan sekarang itu setiap gunung udah menerapkan kita harus mewajibkan melampirkan surat kesehatan. Iya, jadi ya ketat ya Bang. ya jadi dari situ kita kan istilahnya udah apa ya, kalau udah ada surat kesehatan itu kan secara tertulis kita bahwa dinyatakan kita itu sehat, siap untuk melaksanakan pendakian tersebut gitu. Ya itu sih pentingnya kita menggali informasi seputar itu, informasi seputar gunung yang mau kita kunjungi itu. Benar. Bermanfaat banget buat saya nih. Ya. Mau berbagi pengalamannya. Terima kasih banget. Apalagi, Masih ada gak? Apalagi ya seputar tadi kan manajemen perjalanan, kita mencari menggali informasi dulu dan menyiapkan apa-apa yang sekiranya perlu nanti di perjalanan gitu. Jangan sampai ada istilah aduh ketinggalan. Nah, ketinggalan jangan gitu kan, sampai lupa gitu kan, apalagi kan yang ketinggalannya itu yang hal-hal yang sangat penting gitu, yang sangat diperlukan. Jadi jangan hanya mengedepankan ego gitu kan. Mantap. Iya, gitu juga kita berlatih kesabaran juga, fisik juga gitu kan, mental kita gitu kan. Pikiran, apalagi kan namanya di gunung, kita kan nggak tahu faktor cuaca itu di gunung sungguh apa ya namanya, emang beda gitu kan. Jadi istilahnya ada istilah kalau di gunung itu hujan, di sini enggak. Kalau kadang ada juga di sini hujan, di sana enggak gitu kan. Gitu cuacanya ya. Nggak bisa ditebak gitu kan. Makanya dari itu ya kita secara fisik mental
udah harus siap gitu. Oke. Terima kasih banyak untuk video ini saat ini. Next video berikutnya teman-teman jangan lupa subscribe, share kalau teman-teman suka, dan Siap. di kolom komentar juga komen Buat jangan lupa. sarannya Oke, ya, buat sarannya, masukan, buat apa. masukannya buat teman-teman. Kalau teman-teman suka, komentar di kolom komentar saya akan bikin lagi. Kawan-kawan sekalian aja ya, ya. Kalau kawan-kawan membutuhkan gitu kan peralatan, Oke. apa namanya itu, peralatan Buat buat hiking, hiking dan sebagainya traveling gitu kan. juga gitu kan. Saya gitu kan selaku tim dari Aurora Outdoor Oh, menyediakan gitu kan. Ini namanya lapak Aurora Outdoor. Iya, iya. Di Google Map juga udah ada kan. Iya. Ya insya Allah kita terbuka buat orang yang ingin sekedar sharing atau Iya, iya. ngopi gitu Iya, kan. iya. Sini aja. Oke. Yang beralamatnya di Kampung Nagrak ya. Iya, Kampung Kampung Cikupul. Nagrak. Iya. Oke, Kang. Terima kasih, Kang. Ada IG-nya juga Aurora Oke, Outdoor. ntar saya cantumin IG-nya di bawah. Siap. Oke, teman-teman. Saya cantumin IG-nya, ntar teman-teman kalau teman-teman yang mau apa ya, mau tanya-tanya atau mau beli barangnya juga di sini gitu kan, mantep. Siap. Juara-juara di sini pokoknya mah. Ditunggu. Mampir, ditunggu, jangan dia. Urusan beli mah belakangan Iya. Kang. Yang Boleh. penting kita silaturahminya Asik. aja. Acak-acak di sini ya barangnya. Kita lihat-lihat Jangan aja di dibawa sini. pulang aja. Oke. Kalau dibeli gak apa-apa. Oke, terima kasih untuk video saat ini. Jangan lupa subscribe, like juga, share kalau kalian suka sama videonya. Oke, juara lur, tetap semangat. Yes, bye. Close till I get up, time is barely on our side.